Budapest ya, Iya, di betul. Puskás Arena itu bahkan sampai 100% gitu. Wah ini saya pikir beneran gitu. Prancis sendiri patut diunggulkan ya. Istilahnya kalau di Prancis ini kita lihat ini apa, mati satu tumbuh seribu, dan itu kuda hitam itu menjadi salah satu elemen yang menghidupkan Piala Eropa. Ekspektasi Inggris tuh, warga Inggris tuh luar biasa gitu kan. Kalau dia kalah itu, waduh rasanya itu. Ya ini memang dari dulu setiap 2016 tuh ada juara, ya 2016 terakhir juara baru Portugal kan, juara baru. Dia perjuangan juga cukup lama ya, 2004 dia pernah di tuan rumah sendiri, ketika itu malah dipecundangi, malah dikejutan juara baru juga Yunani ketika itu ya, mainnya negatif sekali. Waktu itu Ronaldo masih sangat muda ya, waktu itu sangat muda. Nah ini memang Piala Eropa ini memang sangat unik ya, apalagi dengan konsep perluasan ekspansi, konsep ekspansi format turnamen ya kan. Sebelumnya itu kan, sebelum di Piala Dunia Perancis itu kan dia konsepnya 16 tim ya. Sekarang ditambah 8 jadi 24 tim kan, jadi ini bakal menambah banyak negara-negara baru dan kuda hitam. Dan itu kuda hitam itu menjadi salah satu elemen yang menghidupkan Piala Eropa ya. Dan dulu Islandia pernah mengejutkan Inggris di babak 16 besar ketika itu. Waktu itu pelatihnya Roy Hodgson ya. Nah ini juga bikin jengkel juga kan, orang Inggris kan udah teriak football coming home gitu kayak itu kan. 50 tahun luka, mereka begitu sangat mendambakannya trofi pertama yang ingin mereka raih, karena terakhir kan mereka waktu itu hanya di satu-satunya trofi yang bisa mereka banggakan hanya Piala Dunia tahun 68 ya. 66 ya Mas. 66 ya, 66 itu kan. Setelah itu juga ada kesempatan di 96 ketika itu juga di Wembley kebetulan ya. Seperti sekarang ini kan, sekarang final juga akan di Wembley gitu ya. Mereka kalah di semifinal oleh Jerman gitu. Nah Inggris sendiri memang punya komposisi pemain yang cukup bagus ya. Mereka diasah di Liga Primer yang sangat sengit gitu kan. Dan kita tahu biasanya kalau timnas yang hebat itu dibangun oleh klub-klub yang hebat juga gitu kan. Kayak dulu ketika tahun 2008 sampai 2015 itu golden eranya Spanyol, itu kan klub-klub Spanyol begitu mendominasi ya di Eropa ya, mulai dari Liga Champions sampai Liga Eropa ya. Waktu itu Barcelona, Real Madrid, gitu Sevilla kan. di Liga Eropa di Liga Eropa segala macam. Nah sekarang ini mungkin jadi momen Inggris ya, karena kita tahu kalau di Liga Champions dalam 3 musim terakhir kan dua musim itu dimenangi oleh tim Inggris dan itu bahkan All English Final ya. All English Final musim yang terakhir sama yang dua musim sebelumnya, waktu itu Liverpool dan Tottenham. Yang terakhir ini kan Chelsea dan Manchester City ya. Seperti itu. Jadi memang Inggris saya kira memang harus saatnya mereka memenangi, karena ini kesempatan emas ya. Kapan lagi mereka bisa meraih juara, apalagi ini bakal main di kandang sendiri ya, di Stadion Wembley yang selama ini katanya bisa memberikan magis, tapi di sisi lain itu juga bisa menjadikan beban tersendiri ya buat Inggris, karena ekspektasi Inggris tuh, warga Inggris tuh luar biasa gitu loh. Kalau dia kalah itu, waduh rasanya itu. Nah ini beban mental seperti ini yang harus harus dihindari oleh pelatih Inggris ya, Gareth Southgate ya. Gareth Southgate sendiri kan, waktu saya lihat, saya kebetulan di Rusia itu juga ikut Piala Rusia, itu terlihat beda sekali. Dia ingin melepaskan beban sebagai tim unggulan ya. Walaupun ketika 2018 di Piala Rusia juga Inggris itu masih diperhitungkan kan, tapi dia ingin meninggalkan beban, kalian bukan unggulan gitu. Kalian tim muda, kita harus bertumbuh segala macam gitu kan. Tidak usah mikir jauh-jauh, bermain sebaik mungkin gitu. Dan hasilnya mereka tampil lepas gitu ya. Dan mereka bisa menembus semifinal gitu ya. Nah ini sebuah loncatan prestasi ya dari era Roy Hodgson di Piala Eropa Prancis yang cuma sampai 16 besar dipermalukan Islandia, tim hanya mohon maaf negara kecil gitu kan, tiba-tiba sekarang langsung di waktu di Rusia bisa sampai semifinal, hanya kalah Belgia kalau itu Belgia, ya. betul. Kalau Belgia. Nah ini mungkin mereka mau nggak mau harus juara kalau sekarang gitu. Iya. Nah, Inggris banyak pemain muda nih. Kita menarik juga nih, Ujon, kalau kita ngobrolin soal pemain-pemain muda nih kan. Inggris punya siapa sih yang nggak kenal Phil Foden sekarang, atau Jadon Sancho yang jadi rebutan lah klub-klub Liga Premier yang sekarang main di Dortmund. Ada juga beberapa pemain muda kayak contohnya di Italia dan Nicolo Barella yang selalu setiap kita ngomongin Serie A pasti dia tuh jadi public figure yang sekarang jadi hot dibicarain. Ada Jerman punya kayak Havertz juga yang cetak gol tunggal untuk Chelsea di Liga Champions. Nah, kalau Mas sendiri melihat Bung John sendiri melihat kira-kira
Kansip anak-anak muda ini untuk tampil ibaratnya menggeser lah dominasi Kylian Mbappe yang dapat gelar pemain terbaik di 4 edisi 5 tahun lalu itu seperti apa? Iya, kalau betul sekali ya, ini memang sekarang ini ya mungkin kalau secara dunia orang masih melihat persaingan antara Messi dan Ronaldo gitu ya. Ini memang dua orang ini luar biasa ya. Nah, kalau ketemu di Piala Dunia ini masih selalu ini, nggak usah di Piala Dunia, mungkin di level klub selalu menarik. Tapi saya kira ini udah bukan lagi eranya Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Walaupun Cristiano Ronaldo juga punya ambisi khusus nanti ya bersama Portugal di Piala Eropa 2020 ini salah satunya mengejar apa sih gol terbanyak sepanjang sejarah yang merokernya siapa, Haliday Iran ya. Tapi kita harus melihat juga ya, banyak sekali ini generasi baru yang datang gitu dan cukup merata ya. Salah satunya Inggris ini kan memang salah satu kiblat sepak bola yang selama di ini apa dengan industri sepak bola yang begitu maju gitu. Tapi memang salah satu yang memang bukan hanya Phil Foden ya. Phil Foden tentu ini luar biasa ya. Dia berevolusi bersama Pep Guardiola ya, dia kan bahkan bisa disebut sekarang itu kalau kita lihat di media-media asing itu sebagai salah satu talenta paling seksi, dalam artian ini harganya bakal meningkat gitu bersama Kylian Mbappe yang sekarang pemain termahal kedua di dunia setelah Neymar Junior ya. Nah, ini memang potensi-potensi untuk pemain-pemain muda ini muncul berkembang memang sangat besar gitu ya. Kalau saya sih kalau pertama pasti saya tetap Mbappe ya. Mbappe ini betul-betul bakat yang luar biasa. Dia bahkan sebelum namanya tenar itu waktu di AS Monaco itu sudah mencari perhatian. Sudah jadi perhatian waktu itu kan. Sudah mengacak-ngacak tim lah istilahnya ya. Dan apalagi dia itu kan belum pernah nggak sempat tampil di Piala Eropa ya, dan ini mungkin jadi kesempatan dia untuk unjuk gigi gitu kan, unjuk gigi. Dan mungkin selain Mbappe ya, saya tadi betul Nicola Barella ya. Kalau Marcelo Lippi itu mantan pelatih Italia yang bawa juara dunia 2006, dibilang tulang punggung timnas Italia saat ini adalah Nicola Barella. Nicola Barella ini kalau saya lihat sosok yang pemain muda yang tampak dewasa daripada umurnya gitu. Dia mirip seperti Kante mainnya box to box gitu kan, dan sangat agile gitu. Umpan-umpannya akurat, terus tackle-tackle-nya juga bersih gitu ya, dan dia sangat mobile gitu ya, maju mundur, kadang bisa meluas ke sayap gitu ya kan. Nah, ini memang Barella sendiri kan juga menjadi salah satu key player ya di timnya Inter Milan ketika juara bersama Antonio Conte ya waktu itu kan. Nah ini memang menjadi Barella sendiri juga menjadi simbol dari ini. Saya tadi pengen nyoroti timnas Italia juga sebetulnya. Timnas Italia ini jadi simbol dari rejuvenile atau apa ya istilahnya, renaissance dari Italia. Permajaan lah ya. Ya betul, kan Italia kita tahu kan di 2018 Piala Dunia Rusia kan nggak lolos nih. Betul. Sempat dibilang ini era kehancuran segala macam ya itu kan. Waktu zaman ke-8 lah sebutannya ya. Kayak gitu kan, belum pernah kan udah terakhir kan tahun 30 sekian nggak lolos di Piala Dunia gitu kan. Iya. Nah ini akhirnya generasinya betul-betul dirombak, cara bermainnya pun betul-betul berubah ya bersama Roberto Mancini gitu kan. Nah ini menjadi kesempatan pemain seperti Barella ini untuk menyetel ya bersama taktik baru atau pendekatan baru dari Mancini. Mancini ini kan betul-betul stylenya beda, mainnya kayak klub Liga Inggris betulnya kan. Kalau dulu kan kita tahu Italia itu kan mainnya dulu pernah kenal Catenaccio ya tahun 80-an gitu, terus pragmatis, sama terakhir di 2012 bersama Conte pun juga mainnya dia pragmatis gitu, serangan balik segala macam. Belum waktu di era Roberto Donadoni juga 2012 juga agak mirip. Nah ini sekarang betul-betul mainnya beda, formasi 4-3-3 menyerang melalui sayap. Ya kan, dengan tiga gelandang tengah. Nah ini Barella menjadi salah satu kunci ya bersama Jorginho ya, dia akan menyuplai bola, menghentikan bola. Jadi istilahnya ini apa ya, kerja kasarnya kali ya semuanya gitu ya di dia otaknya gitu kan. Iya, mungkin selain Barella ada banyak juga ya pemain-pemain muda ya, mungkin kayak siapa ya, ya kayak Havertz tentu ya. Jerman ini tim spesialis turnamen ya, walaupun mungkin sekarang ini Jerman tidak seperti di generasi sebelumnya gitu kan, tapi Jerman ini kalau dia lolos dari babak penyisihan grup ya, apalagi di grup neraka itu nanti sampai ke depan tuh bakal potensi bakal lebih jauh ya. Dan ada kayak Havertz juga di sana yang jadi gelandang serang gitu kan, itu juga setidaknya
memberikan harapan lah ya untuk membawa Jerman melangkah lebih jauh, karena memang di saat ini di Jerman sendiri strikernya kan hanya sebetulnya tidak striker murni ya di Jerman. Kalau saya lihat tidak seperti ketika era Klose dulu atau Oliver Bierhoff gitu kan. Sekarang kan Timo Werner ya yang mungkin salah satu striker yang diandalkan. Timo Werner sendiri kan juga bisa mobile gitu, mungkin kayak Havertz juga bisa duduk dari belakang seperti yang waktu di final Chelsea gitu kan, tiba-tiba dari second line kan menerobos, nggak terpantau oleh backnya ataupun gelandangnya City, dia terobos. Itu bisa sangat mungkin terjadi gitu. Oke, ntar malam nih atau lebih tepatnya Sabtu dini hari akan ada laga pembuka antara Italia melawan Turki di Stadion Olimpico Roma. Ini laga yang menarik dan sudah lama juga Italia nggak jadi tuan rumah atau memainkan langsung lah laga di Piala Eropa. Nah kira-kira kita akan tanya nih ke Bung Jon, kira-kira antara Italia Bung Jon sama Turki di laga pembuka, kira-kira siapa nih punya kans juara? Bukan kans untuk menang. Ya ini laga yang bakal ketat ya dan sangat dinanti-nanti tentunya kan. Ini laga pembuka gitu kan, Italia lawan Turki gitu. Tapi bukannya ingin meremehkan Turki ya, ini Italia gitu, dia seperti saya bilang tadi tim yang penuh gairah baru ya. Mereka ingin membuktikan diri bahwa generasi saat ini walaupun masih ada senior-senior juga ya kayak Bonucci dan Chiellini ya. Mereka ingin menunjukkan bahwa Italia sekarang itu Italia yang terlahir kembali lah, seperti itu. Betul-betul berbeda permainannya, ofensif gitu, ganas gitu kan, luas. Kita lihat sebelum-sebelumnya golnya itu banyak sekali gitu. Bahkan terakhir lawan Ceko ya, lawan Ceko ya 4-0 ya. Bahkan dulu lawan tim-tim kecil juga menang 9-0 ya di kualifikasi. Ini ganas sekali ya, buas gitu Italia. Ini saya kira tidak perlu ragu, Italia pasti menang. Ya bukan pasti lah, saya kira bakal menang gitu. Lebih berpeluang menang ya, oke. Bung Jon udah jagokan Italia, kira-kira kalau sahabat Kompas sendiri pasti punya jagoannya masing-masing, meskipun emang Italia jauh lebih dulu kan dibanding Turki. Nah, demikian episode perdana dari Bincang Piala Eropa kali ini, dan jangan lupa saksikan kami di YouTube Harian Kompas dan juga di kompas.id. Terima kasih sahabat Kompas yang sudah menyaksikan kami, dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam olahraga.